Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat kita berbuat bakti kembali di rumah Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini. Saya percaya saudara dan saya boleh ada sampai saat ini, semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita memulai ibadah kita dengan kasih Tuhan. Jemaat silakan berlutut di tempat masing-masing. Dengan kasih Tuhan nanti Bapak Beni akan membuka ibadah kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan. Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kami masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, sebelum kami memulai acara ibadah ini, Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, agar ibadah kami ini layak dan berkenan di hati ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua pelayan yang mengambil bagian dalam tugas pagi hari ini, beserta hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan, urapi semuanya ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, umat-umat-Mu juga yang dalam perjalanan, biarlah Tuhan tibakan mereka dengan pengawalan Engkau Tuhan, agar boleh bersama-sama dengan kami memuji kemuliaan Kamu. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari yang indah ini. Tuhan, kumpulkan kami kembali anak-anak-Mu untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Dari awal kita angkat pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Amin. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa,
diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa-Mu, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Lama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, amin Tuhan, amin gitu. Haleluya, haleluya. Hati hamba yang selalu Kau cari Tuhan, biar Kau temukan di dalam setiap kami. Haleluya. Lama ku hidup mau menyembah-Mu. Haleluya, berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, hati hamba yang biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, amin, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup menyembah-Mu, ku mau mengasihi-Mu.
Berikan kemuliaan buat Tuhan pada saat pagi hari ini. Dia layak menerima setiap pujian penyembahan kita, saudara. Haleluya. Angkat satu pujian. Ku terima janji Allah. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Amin. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh. Terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Amin. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melihat minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku amin, haleluya, dan sukacita melihat minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Masih sanggup untuk berdiri? Ada haleluya, masih sanggup untuk berdiri, untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau sambung pujian kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari.
percaya pagi hari ini ada sukacita surga turun di tengah-tengah ibadah kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan saya akan buka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyaksikan cintanya Tuhan, baik lewat puji-pujian atau lewat kesaksian, silakan untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kami beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hadirat Tuhan Yesus Kristus buat kita. Pada hari ini kami merasa ada jaman Tuhan, perlindungan Tuhan, pengawalan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, terlebih kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan telah diberikan ya Tuhan. Nikmat-nikmat ya Tuhan di dalam rumah tangga kami. Biarpun banyak sesuatu yang kami hadapi dalam rumah tangga itu udah pasti. Tapi kami orang umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami serahkan dan berserah dan mengharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang akan memberikan jalan yang terbaik selalu dan terlebih memberikan kekuatan buat kami sebagai orang tua. Di hadapan kami ada sesuatu yang sukacita yang kami harapkan. Kami juga bersyukur berterima kasih. Tuhan selalu menjaga perjalanan hidup kami. Di dalam saya pribadi, Tuhan mengawal kehidupan kami pada saat ini, siang ini. Kami ada sebagaimana kami berada. Dan Tuhan Yesus telah mengantarkan kehidupan kami. Hingga pada saat ini, pagi ini, kami sungguh bersyukur. Tuhan telah memperpanjang usia saya hari ini. Biarlah Tuhan selalu melawat perjalanan kami yang akan datang. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kami hadapi, kami sungguh tidak tahu. Tapi kami percaya, dengan iman percaya kami, Tuhan akan mengantarkan kami ke dalam kehidupan yang penuh damai. Untuk ucapan syukur kami akan angkat puji-pujian untuk membersakan biar nama Tuhan Yesus yang selalu memberikan roh puji-pujian buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri bab hari ini. Tuhan nyatakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri bab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun Bapak Sutaslim. Kiranya Tuhan terus pertambahkan segalanya di dalam kehidupan Bapak Sutaslim. Puji nama Tuhan. Masih ada lagi yang ingin menyaksikan cintanya Tuhan? Masih saya berikan kesempatan. Haleluya. Kalau tidak ada, kita sebentar akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sebentar akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap tanah hati kita menjadi tanah-tanah yang subur untuk ditanami benih firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nanti pelayan persembahan silakan untuk ke depan. Puji nama Tuhan. Allah
kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang terindah, Kau yang terindah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Yesus, Kau baik. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kita angkat pujian dari awal. Kau yang terindah, Kau terindah Jesus di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan aku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, lebih dari segalanya, besar kasih setiamu
kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasih kami ke hadirat-Mu Bapa. Kalau pagi ini kami boleh kembali lagi bertempik sorak untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sempurnakanlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, agar benar-benar pujian ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Allah. Tuhan, sucikan hati kami pribadi. Biar apa yang sebentar kami dengar tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi mendapat tempat yang layak dalam setiap kehidupan kami. Dan bukan hanya kami sebagai pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah, karena kami menyadari bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Pakai urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Bahkan urapi kami semua yang hadir pada saat ini, agar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan minta semua di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat kita berjumpa, dan selamat kita berbuat bakti kepada Tuhan. Terima kasih, tak lupa kepada Bapak dan Ibu Gembala tempat ini yang pagi ini ya kembali memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Allah. Mari saudara, langsung saja saya ajak kita buka satu ayat yang sudah tidak asing lagi, yaitu di dalam Injil Matius pasal 26. Matius 26 ayat yang ke-41. Demikian bunyinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, ucapan ini Yesus sampaikan ya ketika dia berdoa di dalam taman Getsemani. Boleh dikatakan adalah pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya. Khususnya pada waktu itu yang ada bersama dengan dia 3 murid terdekat, Yohanes, Yakobus dan Petrus. Dan dia berpesan kepada mereka agar ya berjaga-jaga dan berdoa, karena ya akan ada masanya, akan datang pencobaan-pencobaan. Saudara, berbicara mengenai masalah persoalan yang memang selama kita hidup dalam dunia ini, kita tidak luput dari masalah, dari pencobaan. Tetapi kalau Yesus katakan ini khusus kepada murid-muridnya, tentunya mereka harus perhatikan, artinya pencobaan-pencobaan akan datang, bukan pencobaan-pencobaan yang kecil-kecil, bukan masalah yang sepele, tetapi satu persoalan atau pencobaan yang harus ya mempunyai, atau kita harus mempunyai daya tahan yang kuat agar kita tidak jatuh di dalamnya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab kalau kita baca ya yang jatuh di dalam pencobaan mereka. Pencobaan datang ya begitu bisa silih berganti di dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini saudara, saya tertarik dengan apa yang Yesus katakan, bahwa roh penurut tetapi tubuh lemah. Saudara, kita tahu hidup kita ini ada roh, jiwa, dan tubuh, atau tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita adalah bagian kesadaran kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Sedangkan tubuh kita ini adalah bagian kesadaran kita untuk bisa berhubungan dengan keadaan di sekitar kita. Sehingga ya saudara, ya kita bisa saling mengenal, melihat itu melalui tubuh jasmani kita ini. Tubuh jasmani kita. Nah, Yesus katakan
bahwa roh itu penurut. Artinya roh manusia, roh saudara-saudara adalah roh yang mau menuruti apa yang Allah katakan di dalam kehidupan kita. Banyak firman Allah yang disampaikan tentu membagi semangat kita dan kita kata, oh haleluya, puji Tuhan. Lalu punya tekad kita ingin iring Tuhan. Ya, bahkan kita mau setia sampai mati. Itu manusia rohani kita. Yang mau hidup dekat dengan Allah, yang memang mau hidup di dalam kebenaran Allah atau mengikuti apa yang Allah pesankan. Namun saudara, tubuh kita ini lemah. Manusia jasmani kita ini lemah, mudah tertipu, mudah tergoda, mudah jatuh di dalam dosa. Dan harus kita ketahui, roh yang penurut ini masalahnya ada di dalam tubuh yang lemah. Sehingga ada orang kalau bersaksi atau apalagi kalau ulang tahun bersaksi, wah saya terima kasih sudah panjang umur, Tuhan sudah tolong saya, maka saya berjanji tahun ini saya akan lebih setia lagi, lebih rajin lagi, lebih aktif lagi dalam pengiringan Tuhan. Tapi pada kenyataannya 1 bulan kemudian sudah mulai timbul tenggelam lagi. Kenapa? Karena memang roh semangat mau. Roh kita mau, semangat mau rajin, mau setia, tapi tubuh ini lemah. Ada aja persoalan-persoalan, masalah-masalah yang datang sehingga membuat akhirnya justru kita menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara, saya akan baca satu ayat. Di dalam Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Saya akan baca ayat yang ke-15. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah dan daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara, ketika Yosua sudah lanjut usia, maka dia mengambil kesempatan untuk berpamitan kepada bangsa Israel. Dan dia berpamitan kepada mereka sama seperti dia katakan kepada bangsa Israel, sekarang pada hari ini kamu pilihlah kepada siapa kamu ingin beribadah. Kepada Allah orang Amori yang engkau sudah kalahkan itu, ataupun pada dewa-dewa yang lain yang ada di sekitarmu. Tetapi aku dan sisi rumah tanggaku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Satu keputusan yang Yosua ambil, bahwa dia dan keluarganya dia akan tetap beribadah kepada Allah. Dia tawarkan kepada umat Allah, kepada siapa kamu beribadah, silakan pilih kamu beribadah kepada siapa. Lalu mereka serentak berkata, dijauhkan kami untuk beribadah kepada berhala-berhala. Kami juga akan tetap berdoa kepada Allah, kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Ini kerinduan mereka, bangsa Israel. Mereka ingin hidup dekat dengan Allah. Mereka tetap ingin itu bersama dengan Allah. Mereka tetap ingin memuliakan Allah. Tapi pada kenyataannya, saudara, ini Yosua, setelah Yosua itu ada kitab Hakim-Hakim. Kalau saudara buka Alkitab saudara, kitab Yosua adalah kitab kemenangan bangsa Israel menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan. Tapi ketika itu setelah Yosua mati, setelah mereka berjanji mereka akan tetap beribadah kepada Allah, lalu kalau kita baca dalam kitab Hakim-Hakim, itulah kitab jatuh bangunnya orang Israel. Berapa kali mereka beribadah kepada berhala-berhala. Berapa banyak mereka meninggalkan Tuhan. Maunya tidak tinggalkan Tuhan, tapi pada kenyataannya mereka meninggalkan Tuhan. Maunya menyenangkan hati Allah, tapi pada kenyataan mereka justru menyakiti hati Allah, sehingga berapa banyak kali mereka harus dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Kalau mereka sudah dijajah 20 tahun, lalu mereka menderita, mereka berteriak, Tuhan tolong. Tuhan ingat janjinya kepada Abraham.
Ya, Tuhan berikan kemenangan, diangkat, dimuncul satu pemimpin menjadi hakim, mereka menang. Nah, selama hakim itu hidup, ya mereka ikuti perintah Allah. Tapi begitu hakim itu meninggal, mereka kembali lagi beribadah kepada berhala-berhala. Mereka sengsara lagi, akhirnya mereka berteriak lagi kepada Allah. Tuhan tolong lagi, membangkitkan seorang hakim lagi. Nah, selama hakim itu masih hidup, mereka ibadah kepada Allah. Tapi ketika hakim itu mati, mereka berbuat dosa lagi. Jadi kitab Hakim-Hakim adalah kitab jatuh bangun di bangsa Israel. Mau setia, mau berdoa, mau beribadah kepada, tetapi pada kenyataannya mereka meninggalkan Tuhan. Apa yang menjadi penyebab? Seperti tadi dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itu, ya kita harus perkuat manusia rohani kita, bukan manusia jasmani kita. Nah, pagi ini saya akan ajak kita lihat kenapa, apa penyebab, ya, penyebab orang meninggalkan Tuhan. Tentu ada sebab musababnya. Ya, yang pertama, mereka meninggalkan Tuhan adalah karena terbujuk dengan kesenangan dunia. Saudara, kita tahu ya di dalam dunia ini ada Tuhan bekerja untuk membawa umat Allah makin hari makin dapat hidup berkenan kepada Allah, untuk membawa jemaatnya untuk makin hari makin menuju kepada kesempurnaan. Tapi jangan lupa, iblis juga ada. Iblis juga sedang bekerja. Apalagi di hari-hari terakhir dia sedang bekerja dengan sekuat tenaga. Ya, bahkan seorang hamba Tuhan senior di Indonesia ini, Jakarta, pernah menyaksikan bagaimana ketika dia di dalam pesawat terbang, ya, dia berjumpa dengan seorang ya penumpang juga yang dikasih makan, enggak dikasih minum, dia tolak, dia sedang berpuasa. Jadi pendeta ini tertarik, dari gereja mana? Lalu dikatakan, kami dari gereja setan. Sedang berdoa puasa untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Gereja setan berdoa untuk menjatuhkan iman Kristen. Tetapi sekarang yang menyedihkan, kita sendiri sebagai anak Tuhan jarang untuk berdoa atau puasa lagi kepada Allah. Sebab itu tidak heran kalau banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Lalu saudara katakan, mereka terbujuk karena kesenangan dunia. Saudara, dunia menyebarkan atau menawarkan berbagai-bagai kesenangan untuk tubuh jasmani ini. Banyak fasilitas yang diberikan, apalagi sekarang ya sudah ada mengenai media sosial. Wah, banyak kesempatan orang untuk berbuat dosa. Tetapi saudara, kesenangan itu adalah membawa kita untuk menyenangkan bagi tubuh jasmani ini. Ini adalah sebenarnya sesuatu yang bodoh. Karena apa? Kesenangan dunia hanya sesaat. Kita tidak salah ya merawat tubuh, menyenangkan tubuh, memanjakan tubuh jasmani ini, tidak salah. Makan makanan yang bervitamin, 4 sehat 5 sempurna, ya. Kalau ada rasa sakit sedikit buru-buru ke dokter supaya jangan sampai sakit, menjaga tubuh yang ini supaya benar-benar ya baik, itu tidak salah, saudara. Ya. Tetapi satu hal harus kita perhatikan, jangan hanya kita melulu terpusat kepada manusia jasmani kita. Kita harus juga arahkan atau ya manusia rohani kita utamakan. Sebab sehebat-hebatnya, sesehat-sehatnya tubuh jasmani manusia ini hanya kuat 70 tahun. Tapi kalau lebih kuat lagi bisa 80 tahun. Setelah itu mati. Dikubur, tanah kembali kepada tanah, sudah selesai. Tapi manusia rohani kita itu menuju kepada kesempurnaan, kekekalan. Apakah kita akan masuk dalam kekekalan surga atau kekal dalam api neraka? Ini harus kita ingat tentang manusia rohani kita.
Jangan sampai kita salah melangkah. Karena apa? Karena ya kita terkecoh dengan kesenangan-kesenangan dunia ini. Yudas salah satu murid Tuhan, dipilih sebagai bendahara, dipercayakan untuk memegang uang, ya, melayani, pernah diutus berdua-dua dengan murid yang lain untuk menyampaikan kabar gembira, pernah berdoa dan orang sakit disembuhkan, setan juga bisa dilepaskan melalui doa mereka. Hebat. Tapi pada akhirnya dia harus menjual Yesus. Hanya karena apa? Hanya karena uang. Uang yang membangkitkan cintanya ya kepada uang sehingga menggeser posisi Yesus di dalam hidupnya. Sampai dia menjual Yesus seharga 30 keping perak. Akhirnya apa? Dia menyesal. Ketika dia mendengar dijatuhi hukum mati, dia menyesal. Dia datang kepada imam kepala ahli Taurat, dia mau kembali uangnya. Katakan, itu urusan kamu. Mereka katakan itu. Akhirnya Yudas buang uangnya, kemudian dia gantung diri. Setelah dia mati, uang itu dia dikumpulkan oleh mereka, dibeli tanah untuk mengubur Yudas. Dengan nama Hakaldama, artinya tanah darah. Ya, Yudas dikubur di situ hasil dari penjualan Yesus. Sementara kesenangan. Demas yang sudah sama-sama bekerja melayani dengan Rasul Paulus. Di dalam perjalanan penginjilan pertama, waktu setelah Rasul Paulus di penjara selesai yang pertama kali, dia penginjil. Rajin menyampaikan kabar kebenaran firman Allah. Tetapi Paulus katakan kepada Timotius, Demas sudah meninggalkan aku. Kenapa? Karena dia tertarik dengan kesenangan kota Tesalonika. Jadi hal-hal yang dapat meninggalkan kita meninggalkan Tuhan adalah karena kesenangan, tawaran-tawaran iblis yang begitu menggoda kita. Adam dan Hawa sedang enak-enak tinggal di Taman Firdaus. Tiap hari sejuk Allah datang berbicara dengan mereka. Toh tergoda Hawa dengan buah yang dilarang itu. Iblis katakan, lihat tuh pohonnya, lihat buahnya. Pada waktu kamu makan kamu tidak akan mati, tapi kamu akan jadi sama seperti Allah. Hawa lihat, oh iya buahnya enak, kelihatannya manis, sedap untuk dinikmati. Kamu tidak akan mati, percaya deh, kamu akan jadi sama seperti Allah. Tergoda. Dia tahu, kata Allah katakan, pada waktu kamu makan, dia tahu firman Allah. Manusia rohani tahu itu jangan makan. Kamu akan mati, tapi manusia jasmaninya itu enak. Sedap kelihatannya. Akhirnya dia petik, dia makan, jatuhlah manusia ya ke dalam dosa. Jadi saudara, sekali lagi yang dapat membuat seorang meninggalkan Tuhan adalah karena kesenangan dunia, terbujuk dengan kesenangan. Yang kedua, ya, orang juga bisa meninggalkan Tuhan karena dia kecewa. Saudara, dengan bertambahnya dosa, kejahatan makin bersukar, banyak orang-orang yang alami kekecewaan. Di satu sisi orang bisa menjadi puas, tapi di satu kelompok lain orang bisa menjadi kecewa. Anak Tuhan sendiri yang sudah rajin, sudah giat melayani, bisa saja satu waktu dia kecewa kepada Tuhan. Ketika dia merasa sudah all time, sudah full time melayani Tuhan, ya, tetapi ketika dia berdoa, tapi Tuhan tidak pernah dengar doanya. Untuk apa ikut Tuhan? Untuk apa? Kecewa. Istri Ayub kecewa. Sampai dikatakan pada Ayub, engkau sudah bangkrut, sekarang sakit-sakitan, sudah apakah engkau tetap mau beribadah, tetap engkau mau salih kepada Allah? Udah kutuki Tuhanmu lalu mati, beres. Karena kecewa. Dengan bertambahnya dosa, ya, perbuatan-perbuatan manusia juga termasuk anak-anak Tuhan bisa saja mengecewakan yang lain.
Berapa banyak jemaat juga kecewa kepada gembala-gembalanya. Atau sebalik, gembala juga kecewa kepada jemaat. Suami kecewa kepada istri, atau istri juga sebalik kecewa kepada suami. Orang tua kecewa dengan anak-anaknya. Anak-anak juga bisa kecewa dengan tindakan perlakuan orang tua. Banyak hal yang membuat orang kecewa. Satu waktu saya dengar ada seorang anak kecilnya, saya tahu anak ini. Setelah besar dia sudah mulai jarang ke gereja. Lalu setelah saya ketemu orang tuanya, saya tanya, kenapa, kemana anak itu? Aduh, sekarang lagi di Bali. Pergi. Terus, Pak, pusing saya. Kenapa? Dia sudah hidup berbuat dosa. Dosa apa, saya katakan. Maaf bicara, sekarang dia sudah jadi lesbi. Pasangannya, Pak, itu anak pendeta di Jakarta. Kenapa bisa begitu, saya katakan. Karena dia merasa dia banyak dikecewakan oleh pria-pria. Sekarang jadi akhirnya lesbi. Saya katakan, nanti kamu nggak punya anak gampang. Nanti saya akan pindah ke luar negeri, bisa adopsi anak di sana yang memang melegalkan tentang lesbi ini. Bahaya, saudara. Tinggalkan iman, tinggalkan dosa, tinggalkan ya Tuhan. Ya, untuk mencarikan kepuasan. Karena apa? Karena kecewa. Yesus benar berkata dalam Yohanes 16 ayat 1, ya, berbagailah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Mari saudara, ya kita perhatikan kehidupan kita, ya jangan sampai ya kita akhirnya karena kita kecewa dengan seseorang atau kecewa dengan saudara seiman kita atau mungkin kecewa dengan penatua-penatua gereja, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Ya, yang ketiga, kenapa orang meninggalkan Tuhan? Ya, karena terpengaruh dengan pergaulan. Saudara, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Orang tua sekarang sudah tidak bisa mengontrol dengan persis tentang pergaulan anak-anaknya. Apalagi kalau orang tua dua-duanya sibuk. Anak sekolah atau dia kuliah. Ketemu tinggal pagi sama sore. Kadang-kadang ada orang tua, dia pergi anak masih tidur, dia pulang anak sudah tidur. Jadi pergaulan sehari-hari karena sekitar dia tidak dapat memantau dengan baik. Sedangkan sekarang yang dikatakan dunia makin penuh dengan dosa, kejahatan makin meningkat, demikian juga pergaulan akan makin rusak. Sampai anak SD bisa memperkosa temannya sesama SD. Bayangin. Ya. Pergaulan. Nah, saudara, kalau kita tidak menjaga baik pribadi kita atau anak kita, pergaulan mereka, itu akan merusak dan bisa membuat akhirnya ya seseorang meninggalkan Tuhan. Pemazmur katakan dalam Mazmur pasal pertama, ayat pertama, berbagai orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, berjalan mungkin nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak kumpul dengan pencemooh. Ini tiga hal ini itu tentang pergaulan, saudara. Orang pikir dia itu kok rajin beribadah, dia itu rajin dia melayani, dia kuat berdoa. Jadi nggak salah dong kalau bergaul dengan dia. Dia tahu firman Allah, tidak salah dong bergaul dengan dia. Tapi saudara, kita ketahui Rasul Paulus pernah katakan dalam 2 Timotius 3, nanti soal bisa ayat 1 dan seterusnya, dengan mereka beribadah hanya secara lahiriah saja karena mereka sudah meninggalkan kuasa ibadah, itu Roh Kudus. Artinya orang fasik itu adalah orang-orang percaya, bukan percaya, ada orang Kristen. Tetapi
dia tidak hidup sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Dia ada pelawan firman, itu orang fasik. Secara jasmani kita kan, oh dia rajin ke gereja, bla bla bla, kita percayakan, tetapi belum tentu. Hati-hati saudara. Firman katakan berbalik kalau hidup tidak menurut nasihat-nasihat mereka. Lalu di jalan orang berdosa. Ya, kita tahu karena dosa makin bertambah, kejahatan makin meningkat, ya, banyak pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Hidup di jalan mereka, mengikuti cara pikir mereka, cara bicara mereka dan seterusnya. Lalu kumpul dengan pencemooh, ya, orang yang ini banyak dosa karena mulut ini. Mulutnya udah ikut-ikutan. Ya begitu lemus dikatakan. Ya begitu bawel lancar ngomong, udah luar biasa. Katain sana, katain sini, fitnah sana, fitnah sini, jelekin si B, wah pandai. Nah itu harus dihindarkan. Jangan sampai kita masuk dalam perkumpulan demikian, pergaulan demikian. Karena yaitu adalah perkumpulan orang yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi sebenarnya orang yang meninggalkan Tuhan itu adalah orang yang bodoh. Pertama karena kesenangan yang dia miliki hanya sesaat saja, ya. Dan yang kedua, ya, mereka akan kehilangan damai sejahtera Allah. Saudara, damai sejahtera Allah itu hal yang penting dan utama yang harus ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yesus katakan damai sejahtera yang kuberikan padamu tidak sama seperti damai sejahtera yang dunia berikan, beda. Damai sejahtera keadaan yang merasa kehidupan tenang, nyaman, tentram, ya, yang sentosa, yang tidak ada alami, ya, yang tidak terpengaruh dengan masalah persoalan yang dihadapi. Artinya badai sekeras apapun, kesulitan sekeras apapun, masalah seberat apapun, atau mungkin hal-hal yang menakutkan sebesar apapun yang menakutkan, dia akan tenang menghadapinya. Karena apa? Karena ada damai sejahtera Allah. Kita perlu damai sejahtera Allah, ketenangan dalam hidup kita. Pagi-pagi Gehazi bangun dari tidur, dia lihat di badan gunung itu, di bawah gunung itu tentara Aram dengan 200 kereta perang mengepung tempat tinggalnya dengan Nabi Elisa. Lalu dia berteriak, Bapak celaka, kita akan mati. Mau lari kemana lagi? Sudah khawatir, sudah cemas, gelisah menghadapi musuh begitu besar, ketakutan dia. Tapi Elisa tenang. Elisa nggak ketakut, dia tenang-tenang aja. Hidupnya tetap enjoy, ada damai. Kenapa? Ini perbedaan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan, celikan mata hambaku ini. Waktu Allah celikan mata hambanya, lalu Gehazi melihat di badan gunung itu penuh dengan pasukan kereta perang sorga. Dengan kereta yang menyala-nyala dan juga pasukan yang luar biasa. Sampai waktu Gehazi lihat, wah hebatan tentara Allah. Jadi dia nggak takut lagi. Dia tenang. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, seberat apapun masalah kita hadapi, kalau kita tidak tinggal dengan Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan selalu ada untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, kecuali kitalah yang meninggalkan dia. Mari kita akan masuk bagian terakhir. Saudara, apa akibat kalau kita meninggalkan Tuhan? Yesus pernah berkata begini ketika dia berbicara tentang pokok anggur yang benar. Ya, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Dikatakan carang itu harus melekat dengan pokok anggur. Sebab apa? Kalau di luar aku, di luar pokok itu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu gak bisa bikin apa-apa. Mau sehebat apapun, mau sekuat apapun, mau sepintar apapun, enggak akan berhasil, gagal. Mari kita lihat di dalam 2 Tawari pasal 24. 2 Tawari pasal 24
ayat yang ke-24. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Waktu Yoas jadi raja, dia masih usia di bawah 10 tahun. Ada Imam Yoyada yang memimpin, yang menyertai dia. Yoas sebagai seorang raja yang takut kepada Allah, berdoa kepada Allah, membawa umat Allah untuk beribadah kepada Allah, mengumpulkan persembahan-persembahan untuk membangun, memperbaiki rumah Allah. Tetapi ketika Yoyada meninggal, ada orang-orang yang lain yang mulai mendekati Yoas, akhirnya dia berbuat yang jahat. Mereka sudah beribadah kepada berhala-berhala. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, tidak lagi dekat dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan lihat itu, akhirnya Tuhan menggerakkan Aram untuk datang berperang mengalahkan kerajaan Yoas. Aram datang dengan tentara yang sedikit. Yehuda menghadapi dengan tentara yang besar, yang kuat. Menurut perhitungan, menurut kalkulasi, Yehuda pasti menang melawan Aram. Tetapi Alkitab katakan apa? Aram dapat memukul kalah Israel, Yehuda. Yoas alami kekalahan. Ya, waktu dia pulang ke rumah, ke istananya, akhirnya satu waktu dia dibunuh oleh orang-orang terdekat dengan dia mati. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Jadi saudara, orang yang meninggalkan Tuhan tinggal tunggu waktunya saja kejatuhannya. Orang yang meninggalkan Tuhan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mau andalkan siapa lagi? Allah ditinggalkan, ya Allah meninggalkan. Sama seperti ketika Saul sudah mulai meninggalkan Allah, tidak lagi mendengar apa yang Allah firmankan, Allah tinggalkan Saul. Dia berdoa, Allah tidak menjawab dia. Sampai akhirnya dia mati bunuh diri. Allah sudah biarkan. Hati-hati saudara. Ini hukuman bagi orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara, yang kedua, ya, orang yang meninggalkan Tuhan itu tadi kan tidak tabat apa. Yang kedua, dia tersesat dan menuju kebinasaan. Saudara, Yesaya mengatakan dahulu kita tersesat sebagai anak domba yang tidak tahu mau arah kemana. Tapi Yesus datang menyelamatkan kita, lalu memimpin kita, mengarahkan kita lewat kuasanya ke jalan yang benar. Firman-Nya datang untuk menerangi jalan kita agar kita tidak salah jalan. Sampai Mazmur katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Allah ada menyertai kehidupan orang percaya. Tapi ketika seorang meninggalkan Tuhan, maka dia tersesat. Sebab jalan kebenaran hidup itu hanya ada dalam pribadi Yesus. Kembali tersesat. Dan kalau sudah tersesat, menjadi orang yang bodoh, nggak tahu arah kemana. Iblis tinggal mencorokkan saja untuk masuk ke dalam dapur api neraka. Kita tidak tahu tujuan lagi. Kembali saya ingatkan kepada tentang pribadi Yudas. Setelah tinggal Yesus, dia udah nggak jalan lagi. Yesus katakan, sekarang apa yang kau inginkan perbuatnya sekarang. Udah diserahkan sama iblis. Yesus sudah tidak lagi mau menegur atau memperbaiki kehidupan dia lagi. Mau buat apa? Lakukan sekarang. Akhirnya dia apa? Dia bunuh diri. Tersesat. Saul juga akhirnya dia apa? Dia mati. Dia bunuh diri juga setelah dia meninggalkan Tuhan. Dia mati bunuh diri juga. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan itu, ya tinggal tunggu saja kejatuhannya. Tidak ada yang mendatangkan happy ending, tidak. Tapi justru ya membahayakan kehidupan mereka. Ayat terakhir. Yesaya pasal yang pertama. Ayat yang ke-28.
Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdusta akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Firman Allah dengan jelas katakan, orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap, akan dimusnahkan, akan menerima kebinasaan. Tidak ada hak bagi mereka untuk masuk di dalam kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu, saudara sekali lagi mari kita menyadari manusia rohani kita itu baik menurut. Tetapi manusia rohani kita itu hidup di dalam manusia jasmani kita, ada dalam manusia jasmani kita. Sekarang bagaimana? Yang mana mau kita utamakan, manusia rohani kita atau kita lebih banyak mengikuti manusia jasmani kita? Kalau kita mengikuti manusia rohani kita, akan membawa kehidupan kita untuk makin hari makin dekat dengan Tuhan dan menerima kemuliaannya. Tapi kalau kita hidup mengikuti manusia jasmani kita, selalu mau memberontak, mau memuasai hawa nafsu ini, pada akhirnya kita akan meninggal Tuhan, kita akan tersesat, dan kita akan masuk di dalam kebinasaan. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kita. Untuk itu dikatakan oleh karena berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kalau ujian itu datang, kita bisa tetap bertahan, ya, sampai kita bisa keluar dari ujian. Dan Yakobus katakan, setelah kita tahan uji, ya, maka mahkota keselamatan itu, mahkota kemuliaan itu sudah disediakan untuk kita semua. Puji Tuhan, saya tidak panjang lagi, saya serahkan kepada Bapak Gembala Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan kalau pada saat pagi ini kita kembali dilawat oleh kebenaran firman-Nya, di mana kita tahu masa-masa yang sulit. Diprediksi tahun 2023 ini kita akan memasuki masa-masa yang sulit, tetapi kita memiliki Tuhan, memiliki Allah yang hidup. Kesulitan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, kita ada di dalamnya, maka kita akan terjaga aman. Amin. Gak usah takut dengan masalah apapun juga. Kesulitan, masalah itu sudah ada sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dibeli dengan harga yang tunai, ya, itu sebabnya kita tidak perlu takut lagi, tinggal kita setia saja kepada Tuhan, percaya saja kepada Tuhan, beriman terus kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita hadapi pasti kita lewati. Masalah memang tidak akan berkurang, akan semakin bertambah, tetapi janji firman Tuhan bahwa Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam ini. Jadi kalau Tuhan ada dalam hidup kita, tidak ada yang kita takutkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sambut firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah pujian yang berkata, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu
ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, kau kebenaran. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau pada saat pagi ini kembali Tuhan mengingatkan kami bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang sementara Tuhan menuju kebinasaan. Tetapi kami bersyukur kepadamu, kalau Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini, Engkau Tuhan sudah mati dan bangkit, dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengerjakan karya keselamatan itu bagi kami semua, sehingga Tuhan olehnya kami yang tadinya binasa, kami manusia Tuhan yang tidak berguna, manusia yang tidak tahu berterima kasih kepadamu, yang selalu gagal untuk mengasihi-Mu Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Allah itu juga yang akan mengangkat dan menebus dan menyelamatkan kami dan memulihkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat apapun yang Tuhan telah buat dalam hidup kami baik adanya. Itu sebabnya Tuhan ajar kami mengucap syukur kepadamu. Ajar kami berterima kasih. Ajar kami setia Tuhan sebagaimana Engkau setia adanya kepada kami semua. Ajar kami mengasihi Tuhan lebih lagi dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kemurahan-Mu Bapa. Itu sebabnya Tuhan Kau pegang kami. Kuatkan roh kami Tuhan. Berikan roh dan hati yang baru dalam hidup kami masing-masing, supaya kami tetap setia Tuhan di dalam mengiring akan Engkau, bahkan melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih buat janji firman-Mu. Engkau tanamkan itu dalam hati kami masing-masing dan jadikan kami pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati akan hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Tony Setiawan senantiasa mengurapi hamba-Mu, memberikan kekuatan kesehatan, memberkati kehidupannya, berkati pelayanan rumah tangga Tuhan. Tuhan jemaat yang dilayani juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum saya kembalikan kepada pemimpin pujian, saya menyampaikan pengumuman. Ya, sebagaimana minggu lalu saya sebagai gembala sudah mengadakan rapat dengan pembela sidang dan panitia Natal, juga beberapa aktivis gereja. Maka kita akan mengadakan kegiatan. Yang pertama, kegiatan pemuda remaja pada tanggal 22. Tanggal 22 kegiatan pemuda remaja, ya, kita akan mengadakan youth camp. Ya. 22 Maret ya, youth camp. Ya, tempatnya di Pondok Lawu. Ya, sekaligus dalam kegiatan itu juga kita akan mengadakan baptisan. Jadi bagi nanti jemaat tempat ini yang belum dibaptis, silakan mendaftarkan dirinya nanti kepada Ibu Rohani. Juga bagi pemuda remaja pada saat pagi hari ini, ya tolong mendata ya dirinya nanti kepada siapa sini pemuda ini. Di atas ada Naomi, ada siapa lagi sana? Ya. Pemuda. Nanti tolong dicatat nama-namanya supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Baik akomodasi, ya nanti kendaraan yang akan disiapkan. Ini khusus kegiatan pemuda remaja, tetapi jemaat yang mau ikut boleh, ya sangat boleh. Sangat senang sekali tentunya jemaat mau ikut, silakan mendatanya nanti supaya kita bisa lihat segala apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, sudah lama kita tidak mengadakan ibadah Padang semenjak COVID. Mungkin 2-3 tahun kita tidak mengadakan kegiatan ibadah Padang. Maka untuk kegiatan Paskah pada tanggal 7 April ya kita akan mengadakan ibadah Padang yang akan diadakan di Telaga Cikias. Ya, panitia Natal sudah menyiapkan segala sesuatunya. Nanti tolong mendaftarkan diri juga. Semua kita bisa beribadah. Jadi semua dari mulai anak-anak sekolah minggu, kelas Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada orang-orang tua yang sudah lanjut usia juga, kita akan sama-sama mengadakan ibadah Padang. Ya, tempatnya sudah disiapkan, tinggal nanti jemaat semua mendaftarkan. Nanti segala sesuatunya setelah pendaftaran itu kita akan lihat bagaimana untuk cara kita bisa berangkat ke sana.
Itu pengumuman singkat. Selanjutnya nanti akan lebih jelas lagi setelah jemaat, baik kegiatan pemuda remaja, ya berapa banyak kita nggak mau ikut, maupun nanti untuk ibadah kebaktian pada tanggal 7 April, ya kebaktian Paskah itu. Kita sekaligus memperingati kematian Tuhan Yesus. Demikian pengumuman. Selanjutnya saya kembalikan mimbar ini kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita udah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Tony Setiawan yang begitu setia melayani kita di tempat ini. Biar kiranya Tuhan pakai terus pelayanannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nanti persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan kasih dapat dimasukkan ke persembahan yang pertama kali dijalankan. Puji Tuhan, silakan pelayan persembahan.
kasih buat persembahan saudara. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Saya akan bacakan pengumuman untuk ibadah sepekan di tempat ini. Hari Jumat ada doa umum dan pelayan dimulai pada jam 6 sore, dilanjutkan dengan latihan pujian penyembahan untuk ibadah raya Minggu. Hari Sabtu ibadah youth kaum muda dan remaja di tempat ini dimulai pada jam 6 sore. Mari kaum muda silakan bergabung di dalam ibadah kaum muda remaja pada hari Sabtu jam 6 sore. Dan hari Minggu kita akan beribadah kembali. Ibadah raya dimulai pada jam 8 pagi dan ibadah pelnap atau sekolah minggu dimulai pada jam 8.30. Puji nama Tuhan, itu saja pengumuman. Kita mau tamatkan ibadah kita pada siang hari ini. Silakan jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Terima kasih Raja. Mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa kami naikkan kepadamu Bapa yang berada di dalam kerajaan surga. Limpah syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada saat pagi yang indah ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan. Kami boleh memuji akan nama-Mu yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang termanis dan termulia, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan setiap korban pujian, kesaksian yang sudah disampaikan oleh umat-umat-Mu boleh menyenangkan akan hati-Mu. Dan terima kasih buat segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan Tuhan bagi umat-umat-Mu, bagi kami semua. Bahkan terima kasih buat apapun yang Tuhan telah buat dalam hidup kami baik adanya. Bapa yang baik, saat ini hamba mau berdoa menyerahkan akan Bapak Sutaslim, di mana Tuhan sudah pelihara, Tuhan jaga kehidupannya Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidupnya Tuhan yang menyertai, menjaga, melindungi Bapak Sutaslim. Doa kami kepadamu Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupannya ya Tuhan. Segala kebutuhannya apapun ya Tuhan direncanakannya, Tuhan membuka jalan. Berkati senantiasa Bapak Sutaslim, berkati akan juga Ibu Endah Tuhan, dan mendampingi Tuhan suami, memberikan kekuatan, kesehatan. Semua anak cucu mantu Tuhan juga menjamin dan berkati. Saya berdoa, hamba teringat juga buat anak dari Bapak Sugeng, Grace yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah Tuhan segala sakit penyakitnya ya Bapak. Yang berdoa tepat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah anak ini ya Bapak, supaya lewat Tuhan tangan pengasihan-Mu, tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan memulihkan, menjamah, menyembuhkan anak ini, sehingga sepulangnya Bapak Sugeng di tempat-Mu, di rumah-Mu
hamba-Mu ini Tuhan mendapatkan anak sudah sembuh dan sempurna ya Bapa. Berkati juga Tuhan jamaah akan Bapa otop senantiasa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan menjamah dan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan jamah segala sakit penyakitnya. Juga buat Bapak Ayong kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus pulihkan kesehatannya ya Tuhan, supaya lewat kesembuhan dialami, nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati semua sidang jemaat-Mu pagi ini yang sudah beribadah, apapun pergumulan persoalan mereka semua, hamba percaya Engkau Allah Tuhan yang sanggup mengatasi segala persoalan kami, dan Engkau Tuhan memikul semuanya itu ya Bapa. Terima kasih, memberkati juga umat-umat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan, umat-umat-Mu yang setia dalam mengembalikan milik-Mu persepuluhan, kiranya Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda. Anak-anak-Mu juga Tuhan yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, baik pemimpin pujian, pemain musik, para penyanyi, pemain tamborin, operator mixing dan infokus, pengumpul persembahan, sama-sama Tuhan memberkati. Bapa yang baik, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, umat-umat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Juga hamba-Mu Bapak Pendeta Tony setiap bersama keluarga akan kembali ke tempat pelayanan. Tuhan beserta dengan mereka semua, Tuhan jaga lindungi kami semua, jauhkan kami dari segala niat-niat orang yang berbuat jahat, sakit penyakit, kecelakaan, bukan segala bentuk kuasa-kuasa jahat setan iblis, Kau lalukan daripada kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, dan saat ini kami mentamatkan ibadah ini, kami alaskan doa sembahyang kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Marilah kita pulang ke tempat tinggal kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan penghiburan dan keberanian dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib